Sobat Verbum Domini yang terkasih, sebelum kita bermenung bersama, mari kita terlebih dahulu mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Verbum Domini yang terkasih, salam jumpa kembali dalam edisi Verbum Domini hari ini. Perayaan yang kita rayakan hari ini ingin menampilkan kepada kita akan sebuah babak baru dalam kehidupan kita dan dalam sejarah keselamatan umat manusia. Berlandaskan pada pesta hari ini, narasi Lukas pun mau menegaskan bahwa Maria menjadi salah satu murid atau tokoh kitab suci yang memiliki hubungan erat dengan kelahiran Yesus Kristus. Meskipun jika ditelaah lebih jauh lagi, didapatkan Maria hanya memberi 2 jawaban kepada malaikat Tuhan. Yang pertama adalah pertanyaan, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Sebab aku belum bersuami." Dan yang kedua, ditemukan dalam fiat-Nya yang berbunyi, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Keterbukaan Maria dalam menjawab panggilan Tuhan timbul dari kedalaman hati dan kebebasan manusiawi. Bahkan Allah sangat menghormati kebebasan Maria dalam menjawab. Bahkan pasti timbul dalam benak kita, bagaimana jika Maria menolak? Namun hal itu tidak terjadi karena Allah telah memilih dan mempersiapkan Maria sebagai bunda Allah. Jawaban Maria pun menandakan kesiapsediaan Maria dalam karya keselamatan putranya. Mengapa demikian? Inilah pertanyaan yang kemudian muncul.
Sebab seperti yang kita ketahui bahwa orang-orang Israel pada saat itu sangat berpegang teguh pada hukum Taurat. Untuk itu, jika didapati perempuan yang hamil di luar nikah, meskipun telah bertunangan, ia harus dirajam dengan batu hingga mati. Walaupun Maria mengetahui apa yang akan terjadi atau resiko yang akan diterimanya, namun karena ia telah dipersiapkan secara khusus sebagai tempat berdiamnya Juru Selamat dan karena ketaatannya pada Bapa, maka ia bersedia menjadi murid pertama sekaligus ibunda Sang Juru Selamat. Bahkan dalam diri Maria memiliki hamba yang penuh kerendahan hati dan kesetiaan dalam panggilannya menjadi murid pertama Sang Putra. Walaupun ia harus menerima risikonya, bahkan harus menyerahkan nyawanya sekaligus, namun ia tetap setia dan teguh dalam panggilannya hingga di bawah salib Sang Putra. Begitupun kita yang dipanggil secara khusus untuk menjadi muridnya. Jika ingin mencapai masa depan cemerlang, kita pun harus memiliki hati yang taat dan hati hamba yang selalu bersandar pada firman-Nya, dengan mengarahkan hidup pada kebaikan, kebenaran, dan secara utuh padanya. Semuanya ini akan terjadi apabila kita menghidupi hati hamba seperti Maria. Hati yang dimaksudkan adalah hati yang selalu taat dan setia pada firman-Nya, sekalipun memiliki risiko atau tantangan yang berat, sebab ketaatan menjadi hamba dengan bertolak pada firman-Nya membuka pintu baru bagi pemenuhan janji Tuhan dalam hidup kita. Semoga